Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Demi menutupi aib, seorang wanita di Tarakan mengaku menemukan bayi yang dibuang di sebuah gang. Kapal kargo dan tongkang bertabrakan di Sungai Mahakam menyebabkan lambung kapal rusak. KPU Samarinda masih mendalami perkara puluhan anggota KPPS yang keracunan makanan. Itu suratnya itu dah. Itu tasnya. Wanita yang menggendong bayi ini mendatangi Polsek KSKP Lingkas Ujung pada Rabu 18 Januari 2024. Tujuannya untuk melaporkan bahwa dirinya menemukan bayi di sebuah gang Lingkas Ujung Tarakan. Ia menyebut bayi itu ditinggal lengkap dengan pakaian dan sebuah surat. Belakangan terungkap bayi tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk menutupi aib. Itu karena bayi yang ia lahirkan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ibu yang waktu itu mengaku, ya, jadi itu pesan saya. Jadi sebelum saya ibu yang sebenarnya peristiwanya dari hasil pemeriksaan, ibu tadi adalah yang menjadi ibu yang sebenarnya dan anak itu tidak pernah ditelantarkan sebenarnya. Namun karena ada maksud lain, karena kebetulan anak ini dilahirkan di luar hubungan pernikahan, ini yang jadi masalahnya. Ibu ini sebenarnya niatnya adalah untuk memelihara anak itu sendiri, tapi tidak menjadi aib. Jadi pertimbangan kami sekali lagi dari Polres Tarakan yang paling utama itu adalah soal kemanusiaannya. Silakan ditanyakan. Kedapatan berbohong, ia pun menyampaikan permintaan maaf. Ia memastikan akan merawat sendiri bayinya. Orang bapak dari anaknya tidak mau bertanggung jawab atau bagaimana sehingga sampai Mbak melakukan ini? No comment, Kak. Beliau ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas tindakan saya yang keliru. Saya menyadari bahwa laporan yang tidak benar akan membuat pelanggaran hukum. Untuk itu, dengan rendah hati, saya minta maaf kepada seluruh pihak Kapolres Tarakan, Polsek KSKP, Dinas Sosial, dan serta seluruh masyarakat. Saya berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindakan yang merugikan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Oh iya, sudah kami tulis no comment aja. Meski melakukan pelanggaran, AA masih diberi kesempatan. Namun begitu, aktivitasnya akan terus dipantau oleh polisi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Masih barang berharga. Saya bongkar ini. Polisi di kawasan Pelabuhan Tunontakan Nunukan ini tengah membongkar koper pakaian yang dicurigai berisi narkoba. Dari 2 koper yang dibuka paksa, didapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2 kg. Kapolres AKBP Taufik Nurmandia menyatakan pengungkapan narkoba yang rencananya dibawa ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal penumpang ini bermula dari kecurigaan petugas pelabuhan. Polisi akhirnya membuka paksa koper tersebut setelah pemiliknya berinisial BE enggan membuka dengan alasan kuncinya tertinggal. Aman apa ya? Duduk bawa. Informasi bahwa ada memindahkan koper ini ke ini dan itu dicurigai personil, kemudian ditanyakan siapa pemilik, akhirnya si tukang gerobak menelponlah pemilik turun, sedangkan pemilik ini udah di dalam pelabuhan. Akhirnya setelah
pemiliknya turun ke gerobak, ditanya, dia pura-pura lupa PIN karena tidak mau buka, akhirnya dibawa ke X-ray. Diceklah di X-ray, ketemulah ada 2 bungkus yang mencurigakan di dalam tas ini masing-masing satu. Barang bukti narkoba disita dan pria pemilik koper ditetapkan menjadi tersangka. Ia kini terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil mengidentifikasi SP pria yang berprofesi sebagai tukang pengantar air galon ini ditangkap polisi atas perkara pencabulan anak di bawah umur. Korbannya adalah anak dari salah satu pelanggannya. subsidiar pasal 82 ayat 1 huruf pasal 76E Undang-Undang Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randia Saktika Putra menyebut, kejadian itu bermula saat pelaku mengantar air galon ke rumah salah satu pelanggannya. Saat tiba di rumah tersebut, ia hanya mendapati anak pemilik rumah yang masih berusia 7 tahun, sedangkan ibunya di warung. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mencabuli korban. Peristiwa ini diketahui ibu korban dari kamera pengintai yang dipasang di rumahnya. Kemudian juga dari anak, pada saat pelapor berada di minimarket tersebut, pelapor mengecek CCTV melalui HP miliknya. Kemudian pelapor melihat ada motor tukang antar galon di depan rumahnya. Karena melihat anaknya menangis, pelapor segera bergegas pulang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Kemudian anaknya mengakui bahwa ia telah dicabuli oleh tukang antar galon tersebut di ruang tamu. Ulah bejatnya ini mengantarkan pelaku ke dalam penjara dengan ancaman 15 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.